Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sugito Loso, Jabatan Kaprodi Agroteknologi Universitas Bina Insan. Di sini saya akan menyampaikan bahwa untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, adapun syarat tersebut yaitu satu, itu membuat rencana pembelajaran satu semester atau RPS. Ini RPS-nya. RPS ini diambil MK-nya yaitu produksi tanaman industri, jatuh pada semester ganjil yaitu semester 5. Sedangkan yang syarat kedua adalah membuat modul. Modul ini sudah dibuat, modulnya itu diberikan pada semester ganjil. MK-nya pengantar produksi tanaman pangan alternatif, ya. Itu judulnya budidaya tanaman porang. Ini merupakan syarat dari untuk sertifikasi dosen, nanti dilampirkan, ya. Yang selanjutnya itu surat tugas untuk membuat modul, membuat RPS, dan persyaratan yang diingat ini surat tugasnya nanti juga akan dilampirkan pada pembuatan modul dan juga pembuatan RPS, ya. Sedangkan yang syarat terakhir itu pembuatan video pengajaran dengan durasi selama 30 menit. MK yang saya pilih yaitu produksi tanaman industri. MK ini diberikan pada semester ganjil yaitu pada semester 5. Materinya yang diberikan hama utama pada tanaman kelapa sawit. Mengapa dipilih hama utama pada tanaman kelapa sawit? Karena tadi kelapa sawit merupakan tanaman komoditas perkebunan atau tanaman industri yang banyak memberikan sumbangan devisa bagi negara, sehingga kalau produksi kelapa sawit kita rendah, menurun karena diserang oleh hama. Karena itu kita usahakan agar dapat mengendalikan hama-hama utama yang menjadi penyebab penurunan produksi dalam jangka waktu sekitar hampir 8 tahun. Demikianlah syarat-syarat yang diinginkan atau disyaratkan untuk sertifikasi dosen. Lebih kurang saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Pada hari ini Bapak memberikan video pengajaran yaitu mata kuliah produksi tanaman industri, yang kita bahas topiknya adalah hama utama pada tanaman kelapa sawit, ya. Mengapa kita harus membahas masalah hama utama pada tanaman kelapa sawit? Karena tanaman kelapa sawit adalah komoditas perkebunan penyumbang devisa terbesar di negara kita, yaitu kita ekspor CPO maupun turunannya. Berarti kita harus melindungi tanaman kita dari hama utama kelapa sawit, ya. Sekarang ini adalah gambaran tanaman kelapa sawit yang diserang oleh hama utama. Ini kita harus kendalikan. Kalau tidak kendalikan akan bisa menyebabkan produksi turun. Ini literatur yang Bapak pegang, yaitu tim PPKS. Ini pengendalian hama pada tanaman kelapa sawit, ya. Keduanya Pak Saprijal tahun 2019,
Ini pengendalian hama penting pada tanaman perkebunan kelapa sawit dan metode pengendaliannya diterbitkan oleh Gema Insan Medan. Terus tim PTP 9. Ini Vademicum, bukunya agak besar ya. Sini lengkap semua, dan juga tim Minamas. Sekarang kita akan bertanya, apa itu hama? Ada yang bisa bantu? Apa itu hama? Ini silakan. Ada yang bisa bantu? Apa hama itu? Itu apa? Kita sharing. Yuk, rekan selamat. Di tanaman. Yang lain? Ya, benar juga. Itu serangga atau hewan yang mengganggu tanaman. Apalagi? Yang merugikan manusia karena menyerang tanaman. Ya. Ada lagi? Ya. Pengganggu tanaman. Ya. Jadi dari pendapat teman-teman kita itu kita rangkum, hama adalah berupa organisme hidup, baik dalam kurung, baik itu serangga, baik itu hewan, ya, juga baik hewan berkaki, hewan kecil, hewan besar, gajah juga termasuk hama yang merusak tanaman budidaya manusia sehingga merugikan. Kalau sudah merugikan, berarti kita harus kendalikan dengan berbagai macam cara. Ya. Ini adalah golongan ulat pada tanaman kelapa sawit yang perlu kita kendalikan, yang menyerang pada tanaman kelapa sawit. Contohnya ini ulat api. Ya. Ulat api ini yang ada sekitar 7, ini semua adalah merusak daun kelapa sawit, menyerang pada tanaman yang belum menghasilkan atau TBM. Contohnya ini Setosia asigma. Ya. Jadi kalau kita lihat tanaman ini, hama ini pada tanaman kelapa sawit, ini cara penyerangannya, ya, dimakan ini. Terus yang selanjutnya itu Planeta deducta atau Darna deducta. Ini juga menyerang daun kelapa sawit. Diserang bagian bawah, ya, bagian bawah diserang. Ini Planeta Bradley. Ini juga menyerang pada tanaman kelapa sawit. Terus Heteraniten diamati, ini ulatnya, ya, ulat ciri-ciri ini. Kedua Betosea bisura, ya. Terus Darna trima, Susika pallida. Ini adalah di samping menyerang tanaman kelapa sawit yang masih muda, juga kalau ada pekerja yang buat piringan yang di bawah dan tidak memakai baju panjang, ininya akan bengkak-bengkak. Ya. Jadi kena ini kilat ulatnya ini. Ya. Selanjutnya ini adalah ulat kantong. Ya. Ulat kantong yang kita bedakan dua ulat kantong. Saat itu masih korbeti, ini kotor, ya. Ada rumahnya, dan juga di rumahnya itu ada daun kelapa sawit. Ini daunnya. Sedangkan Metisa plana ini agak bersih. Pasti kita sering jumpai baik itu di tanaman lain maupun di tanaman kelapa sawit. Ya. Cara pengendaliannya adalah kalau banyak dalam satu pelepah kelapa sawit itu melebihi batas ambang ekonomi, baru kita kendalikan. Pengendalian secara murah yaitu dengan cara manual. Kita ambil satu-satu, ya. Kita ambil satu-satu. Contohnya itu alat yang digunakan adalah egrek yang gini itu, ya, daunnya tinggi, nanti kita turunkan, ini kita ambil satu-satu, terus kita bawa karung goni, kita masuk ke dalam karung goni, terus kita bedakan juga dengan ulat bulu, ya.
Ini ulat bulu. Ini lebih sakit kalau mengenai kaki, tangan, badan kita semua akan bengkak-bengkak, digaruk terus. Ini Deseria inclusa. Terus Amatusia pilpus. Ini kecil-kecil, beda. Terus Deseria mendoza. Ini kalau kena tangan gatal sekali. Karena itu kita bedakan antara ulat bulu dengan ulat api. Kalau ulat bulu itu banyak bulunya, ya kita bedakan dengan di depan ini. Nah, ini tidak terlalu banyak. Yang ini banyak. Ya, ada perlu dibahas ulat bulu, ulat kantong dengan ulat api. Kita bisa bedakan. Kalau ulat kantong jelas ada perbedaan jauh sekali. Tapi kalau ulat bulu dengan ulat kantong, ulat bulu dengan ulat api itu hampir tidak ada perbedaan. Yang membedakan adalah banyak bulunya pada ulat bulu. Ayo silakan, mau dibahas? Ya. Cara penyerangan, itu ulat kantong. Dia akan memakan daun ini, sama ciri-ciri serangannya dengan ulat bulu dan ulat kantong. Namun ulat kantong itu menyerang pada tanaman kebanyakan umur sekitar 4 tahun. Daunnya sudah tinggi. Ya. Sudah tanaman TM, tanaman menghasilkan. Kalau ulat bulu dengan ulat api itu banyak menyerang pada tanaman TBM. Tanaman belum menghasilkan umur 1 tahun sampai umur 3 tahun, ya. Tuh. Terus serangan umur tanaman dan diserang beda. Ini ciri-ciri diserang oleh ulat tadi. Ini daunnya. Ini carinya habis ini dimakan dengan ulat tadi, ulat api. Ya, ini habis. Ini dia. Kalau sudah terserang tanaman kelapa sawit, mengakibatkan defoliasi. Ini 2 tahun pasca defoliasi itu menyebabkan produksi TBS-nya turun 50%. Dan produksi kelapa sawit ini juga selama 8 tahun itu akan turun 30 sampai 40%. Kan rugi kita. Kalau sampai produksi kelapa sawit kita turun ya 50 sampai itu umur 2 tahun, 8 gerakan menurun kok 8 tahun sekitar 30 sampai 40%. Ya, lebih baik kita kendalikan secara manual saja. Anda sudah tahu kan cara pengendalian secara manual, diambil langsung kan? Kita praktikum kemarin ada. Ini cara mengendalikan secara kimia. Ini fumigasi. Disemprot pakai hack blower, tegangan tinggi, disemprot itu, ya. Ini asapnya. Terus ini pakai John Deere. John Deere pun mengapa pakai John Deere pakai ini? Karena ulatnya itu di atas. Ya tadi kan, saya Bapak katakan ulatnya itu menyerang pada tanaman kelapa sawit yang sudah menghasilkan. Kalau kita mau pakai kimia, itu jelas sekali populasi hamanya akan cepat menurun karena mati kena hama, kena bahan kimia tadi. Cuman ada kelemahannya juga, itu kematian serangga parasitoid atau predator, ya. Ulat menggerek daun kelapa sawit, UPDKS. Jadi mati semua. Contohnya, kira-kira parasitoid ini apa? Ya. Adanya di depan nanti kita bahas. Terus pencemaran lingkungan, karena ini tadi kita pakai bahan kimia kan. Jadi kalau ada sungai di bawah pas saat muncul hujan itu akan terbawa ke aliran sungai. Terus pencemaran meningkat, ini frekuensinya untuk ledakan populasi hamanya. Setelah kita semprot, ulatnya mati. Terus kemudian berikutnya ada kemungkinan ini populasi hamanya meledak karena tidak ada predator parasitoid tadi. Naik itu hamanya. Ini mekanisme untuk pengendaliannya. Pertama dulu
kita monitoring populasi hamanya berapa, ulat, penggeret, daun kelapa sawitnya berapa dalam satu pelepah ini. Terus padat populasi kritis berapa? Contohnya dalam satu pelepah itu sekitar 48 ulatnya. Sudah melebihi, sudah mencapai 60. Wah, ini harus kita kendalikan. Ini sih. Jadi kita buat pengendalian. Kita berpikir sudah melebihi ambang kritis, apa yang kita kendalikan? Apakah memakai bahan kimia secara buatan atau memakai bahan kimia atau insektisida anorganik? Kalau kita memakai bahan kimia anorganik, bakalan sawit kita habis dimakan oleh hama. Kenapa? Karena prosesnya lambat, sedangkan sudah kritis. Paksa kita memakai bahan kimia, kan cepat bahan kimia. Sudah kita kendalikan, kita evaluasi. Oh, saya semprot dengan pakai bahan kimia, ternyata bagus ini kendaliannya, jadi tidak perlu lagi dikendalikan ulang. Ya. Jadi kita tidak perlu lagi monitoring hama, karena hamanya sudah banyak yang mati. Tandanya apa? Banyak hama yang mati, itu di bawahnya pada jatuh hamanya, ulatnya tadi, ulat kanto, ulat api, ulat bulu tadi pada jatuh. Lihat, oh banyak, gitu ya. Ini juga, jadi parasitoid ulat api. Ini pakai Forsythia ceylonica. Ya. Ini pertama dia masuk ke dalam perut ini. Forsythia ceylonica masuk dalam perut, perutnya besar, ini keluar. Ini, ya, keluar dia karena nggak tahan lagi, perutnya besar, buncit ya. Keluar dia, keluar jadi ini, jadi imago. Jadi kalau kita ke kebun ada insek seperti ini, jangan dibunuh karena ini parasitoid untuk ulat api pada tanaman kelapa sawit. Ya, untuk menandai ini yaitu kalau kita punya gubuk di kebun, gubuknya panggung, itu di bawah sering ada ini. Ya, gubuknya panggung, bawahnya itu berarti dia sering buat rumah di situ. Jangan dibunuh. Sangat bermanfaat untuk membantu mengendalikan hama ulat api pada tanaman kelapa sawit. Ayo silakan, mau dibahas dari awal sampai sini. Ya. Jadi kita bisa memilih metode apa yang kita gunakan untuk mengendalikan ulat api, ulat kantong, dan ulat bulu. Ayo silakan, mau dibahas. Ini predator utama pada ulat api dan ulat kantong. Ingat ciri-cirinya, bagian torak, ini torak ada kepalanya, ini mesotorak, ini abdomen, warna putih. Terus ada ininya, ada yang di kebun tadi warnanya agak hitam semua, tapi tidak putih di bawahnya ini. Inilah contoh gulma yang bisa menjebak imago atau ulat dewasa tadi, kupu-kupunya, agar tidak menyerang tanaman kelapa sawit kita. Dia akan ke sini. Ya, ini Cassiatora, ini orang-orang kecil. Dia akan hinggap ke bunga karena lebih enak. Contohnya begini. Kita makan di meja, ada ayam, ada daging, ada ikan asin, ya. Pasti kita pilih itu ayam. Jadi kalau ada di hama di kebun kelapa sawit, dia akan milih ini. Ya. Terus Euphorbia heterophylla. Ini kalau orang stigma. Jadi kalau kita punya penyakit mata stigma, itu dikasih itu aja, dipotel, diteteskan, sembuh. Ini Buerria alata, kentangan. Ya. Ini semua menjebak. Dia kupu-kupu akan kesinggap ke sini semua. Juga Elephantophus tumestosus. Ini semua gulma, namun di satu sisi gulma,
juga bermanfaat bagi pengendalian hama, ulat, menggeret daun kelapa sawit. Tapi imagonya kita, lagi gimana Pak kalau dia sudah kumpul, kita semprot, jadi kita nggak bingung-bingung lagi. Pinggir di jalan produksi itu ya tanam gitu kan, nanti imagonya ke sana ya. Tuh. Ini monitoring populasi, pengamatan globalnya. Jadi kita interval setiap bulannya berapa. Contohnya kita setiap bulan itu kita amati hamanya tadi, ya itu 2 bulan sekali. Ya. Kita ambil itu 2 pelepah daun, kita ambil, kita amati, oh nggak ada, terus masih di bawah ambang oh nggak apa-apa. Namun jangan kita biarkan, ya. Tapi kita kendalikan secara manual, ambil aja secara manual. Ya. Terus hasil pengamatan itu disusun dalam peta blok. Contohnya kita dalam satu divisi, contohnya Lonsum, contohnya Lonsum berapa hektar? 5.000 hektar. Kita ambil sampelnya. Kita ambil, baru nanti kita amati blok ini ada berapa tanaman, ini berapa tanaman, ya. Tuh. Nanti baru kita apakan? Kita petakan. Oh, blok ini di divisi 1 ini ada berapa blok, kita teliti. Oh, tidak berbahaya, tidak perlu mengendalikan karena masih dalam batas ambang, di bawah ambang ekonomi, ya. Tuh. Ini pengamatan efektif. Ini pengamatan global, ini pengamatan efektif. Dilakukan hanya pada bagian blok dengan populasi ulat di atas padat populasi kritis tadi. Tadi kan ada sekitar 48-an kan? Oh, itu kita sekilas saja. Daunnya banyak dimakan itu. Perlu pengamatan efektif. Kita amati, kita masuk ke blok itu. Oh, masih di bawah ambang kritis katanya kan. Berarti tadi radio larva 2 dan 3. Kan 2 3 itu ganas makannya, rakus ulatnya tadi. Ini banyak rusak daunnya. Oh, masih di bawah 48, enggak apa-apa gitu kan. Jumlah sampelnya 5 pelepah daun per 5 tanaman sampel per hektar. Ya. Contohnya dalam satu blok. Dalam satu blok kita ambil 5 pelepah dari 5 tanaman sampel. Dilakukan segera setelah pengamatan global. Ini pengamatan global dulu, oh nggak apa-apa. Itu pengamatan efektif, ternyata pengamatan efektif juga di atas populasi kritis, tidak hamanya tadi dalam satu pelepah. Oh enggak apa-apa. Ya. Terus ini dia. Dia ulatnya. Pertama di sini. Bertelur dia. Telur ini jadi ini. Terus jadi larva. Terus ada predator. Reproduksi dimakan. Pada stadia pupa. Ini jamur yang menyerang pada di sini di dalamnya. Ini kita kembangkan, kita biakkan untuk jamur tadi di lab. Kita pakai medianya dedak, jagung dan beras. Ini di laboratorium ya. Ini juga ya. Ini pada ulat kumbang tanduk. Ini kumbang tanduknya. Kita pakai sek feromon, menarik bunga jantan dan betina. Ini kita pakainya ulat untuk ember, itunya dibolongi di 4. Jadi sek feromon kita masuk ke dalam ini sebagai ferrotrap, penjebak dengan memakai feromon. Nanti akan masuk ke dalam sana. Karena apa gini? Kita masukkan tadi sek feromon ke dalam itu, namanya feromon trap, ya. Nanti ada serangga kumbang tanduk kan masuk ke dalam. Oh, itu sudah ada betina, saya datangi. Oh, betina, oh sana ada jantan, saya datangi, masuk ke situ. Kalau sudah masuk di ember, dia nggak bisa naik ke atas. Ini nggak bisa dilalui oleh tadi itu. Ini, ya. Ini kita pakai jamur Meterigium anisopliae.
Ini pada tumbukan jenjang kelapa sawit yang ada di bawah tanaman kelapa sawit. Ini cara pengembangbiakan jamurnya, heterozium. Ini kita ada di sini. Kita semprot setelah kelembaban, disemprot di sini. Tumbukan ini. Nanti lama-lama kalau dia makan, larvanya makannya ini hitam sedikit dari buntutnya dulu. Hitam, ya, lama-lama naik. Ini keduanya naik semua. Ini sudah hitam. Keras ini di sini. Ini keras banget. Ya. Tikus sama tikus ini penyebab yang paling rakus. Maka nih baik itu tanaman masih muda baru ditanam dan juga tanaman yang sudah menghasilkan, ya itu dimakan dengan tikus. Ini dia, ini ciri-ciri makan tikus. Ini nggak laku dijual. Kenapa? Karena kalau masuk ke PKS nanti mengakibatkan pencemaran air dari tikus, ya akan mencemar CPO kita. Karena itu pada saat di PKS itu dibuang. Takutnya itu nanti kalau disimpan lama itu akan menjual kemana-mana. Cirinya CPO terkontaminasi oleh air liur dari tikus tadi, baunya bau seperti minyak solar. Ini burung hantu. Burung hantu ini kita pelihara bukan sebagai hama, tapi sebagai predator untuk makan tikus. Ya, iya. Ya. Apa kata burung hantu? Di mana kok tikus? Katanya gitu kan? Akan aku makan katanya gitu. Pakailah metode yang ini untuk mengendalikan hama ulat, tikus, dan juga hama ini sebagai musuh alami dari tikus tadi. Ini rumah burung hantu. Burung hantu itu adalah pasangan yang setia dengan pasangannya. Kita buat ini atapnya, kalau di bawah tanaman kelapa sawit bisa atap genteng. Tujuannya apa? Supaya nggak panas lari. Ya, ini di sini akan masuk ke sini rumahnya. Nanti kalau sepasang burung hantu kita tempatkan di situ, ya. Terus kalau ada burung hantu datang lagi, yang satu lagi datang ke situ, dia akan berantem itu burung hantu yang laki-laki tadi karena mempertahankan pasangannya. Jangankan itu, kalau burung betinanya itu bertelur, menetas anaknya 2, kalau anaknya jantan dimakan dengan burung hantu tadi yang laki-laki, yang jantan. Kenapa? Takut pasangannya diambil oleh anaknya. Ya. Ini semua ukurannya, ukuran Buffon atau rumah burung hantu. Ya, ini tingkat populasinya, ya. Keefektifan tadi hantu untuk mengendalikan tikus. Ini apa? Grafiknya naik terus. Demikian video pengajaran dari Bapak, yaitu tentang masalah hama utama pada tanaman kelapa sawit, MK produksi tanaman industri. Bapak harapkan dapat bermanfaat dan berguna, dapat digunakan untuk mengendalikan hama utama pada tanaman kelapa sawit. Ya. Ada yang bertanya? Yuk silakan. Bapak tidak ada. Bapak Hari, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.